message meminta Bitcoin ke public key-nya Bob, ya, ke Bob public key. Kemudian transaksinya dituliskan di dalam blok, ya. Kemudian di broadcast, oh ini ada transaksi Bob ke Diana, gitu ya. Kemudian setelah di broadcast ada miners yang memvalidasi transaksi, ya. Nah setelah divalidasi, maka si miner akan dapat Bitcoin. Di lain pihak, catatannya itu akan masuk ke sini. Kemudian Bob akan menerima Bitcoin dari Diana. Bob ini menerimanya di public key, tapi mengambilnya harus menggunakan private key. Dia harus ada private key-nya bahwa itu uangnya buat saya. Dia permainan public key dan private key, kalau teman-teman informatika belajar security, ini sangat krusial di keamanan. Ya. Next. Nah, jadi apa sih sebenarnya tadi blockchain? Ini teman-teman informatika pasti belajar ini ya, enkripsi. Pasti belajar juga sistem terdistribusi. Okay. Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, sebenarnya kita sudah masuk ke dalam blockchain. Ya. Karena data-data kita kan sudah ada di mana, dari CPS sebenarnya. Hanya ini Pak, itu sebenarnya kadang-kadang mengganggu kita juga. Karena mereka tahu informasi itu sehingga apapun nih, apabila kita punya dana di bank ini, itu ini ada, mereka itu tertarik sama kita. Apakah itu dalam nanti jualan saham apa itu, jadi kita nggak nyaman Pak. Iya. Nah ini gimana nih untuk ini Ya. safety kita? Iya, ya. Nah supaya benar-benar kita nyaman juga karena penawaran terlalu banyak Pak. Bapak mau ini yang pada mobil inilah, mau ini ya, penjual saham inilah, banyak lah. Ya termasuk nanti diiming-iming kita keluar negeri apa segala gitu. Nah ini gimana nih Pak? Maaf. Terima kasih Pak. Dengan Pak siapa Pak? Dengan Bukti Tarigan. Bukti Tarigan. Bukti Tarigan. Pak Bukti. Harus ada bukti Pak. Ya, ya, Pak Bukti. Jadi itulah hal yang ingin kita selesaikan Pak. Di era sebelum blockchain, sekarang kita namanya AI ekonomi era. AI ekonomi era pakai machine learning AI, tahu Bapak punya berapa, Bapak nanti ditawarin sebaiknya Pak Bukti ditawarin belanja mobil. Kalau Pak Bukti nggak butuh mobil, ya. Saya butuh invest. Kan kadang-kadang bank itu kan gitu, saya butuh invest malah dikasih pinjaman, itu kan nggak nyambung ya. Jadi justru blockchain dan kita pun harus disconnect. Kita pun harus disconnect akunnya. Jadi web phishing ini karena kita sudah menandatangani seperti itu, berarti dia sudah mempunyai akses ke dalam wallet kita. Jadi itu konsen-konsen yang harus sering diedukasi masalah Web3. Jadi phishing ini nggak cuma ada di Web2, Web3 pun ada. Makanya harus banyak kita sih sama teman-teman sering edukasi ke bagaimana cara menanggulangi ya kejadian-kejadian yang seperti ini. Next, solusi melalui blockchain. Yang pertama adalah paling saya langsung yang transparansi. Jadi dengan adanya transparansi pertama akan menentukan secara data yang udah lending, peer-to-peer lending. Jadi di sini pun adopsi peer-to-peer lending sudah dilakukan, tapi yang dilendingkan adalah kripto, aset kripto gitu. Misalnya
saya punya Bitcoin saya sebagai jaminannya. Saya mau minjam USD untuk membeli karena saya berpikir harga Ethereum akan naik, misalnya seperti itu. Jadi saya menjaminkan Bitcoin saya untuk mendapatkan USD untuk membelikan Ethereum. Misalnya Ethereumnya harganya naik, nah jadi saya akan mendapatkan selisih dari lending yang telah proses lending tadi karena kenaikan harga Ethereum. Salah satu contoh mudahnya seperti itu. Next, ini yang di Indonesia sudah berjalan marketplace musik. Contohnya salah satu beberapa musisi Dewa Bujana, Andra Ramadan, dia sudah